Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada pembahasan sholat Jumat, ya. Sholat Jumat yang sudah biasa kita lakukan, ya. Kita kaji pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat ini hukumnya wajib, ya, bagi laki-laki muslim, ya, bagi seorang laki-laki, ya, yang sudah akil dan baligh, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, ya. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat itu, ya, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin." Hendaklah orang-orang itu berfikir sehingga mereka tidak lagi meninggalkan sholat Jumat, ataukah mereka ingin agar Allah menutup rapat hati-hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi dan juga hadis riwayat Muslim ini menunjukkan bahwasanya hukum sholat Jumat itu adalah wajib, ya. Dan masih ada lagi, ya, sabda-sabda Nabi yang lainnya, ya. Di antaranya Nabi bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun wa imra'atun aw sabiyun aw maridun." Ya. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim kecuali 4 golongan. Ya. Yang pertama adalah abdun mamlukun, ya. Abdun mamluk itu adalah hamba sahaya, ya. Kemudian yang kedua adalah au imro'ah, ya, yaitu perempuan, ya, wanita, itu tidak wajib sholat Jumat. Au sobiyun, atau anak kecil, au maridun, atau orang yang sedang sakit. Jadi yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah hamba sahaya, budak, wanita, perempuan, anak kecil yang belum balik, dan orang yang sedang sakit, ya, orang sakit. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas di sini bahwasanya hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim, ya, yang sudah berakil, yang sudah baligh, ya, berakal, ya, akil dan baligh, ya, begitu. Kemudian hikmah disyariatkannya sholat Jumat, ya. Hikmah disyariatkannya sholat Jumat di sini disebutkan yang pertama adalah bisa mengumpulkan penduduk suatu negeri atau desa yang sudah mukallaf, artinya yang sudah dikenai beban, dikenai taklif, ya, orang yang sudah dewasa ini berakal, atau yang sudah mampu mengemban tanggung jawab
pada setiap awal pekan di satu tempat untuk mendengarkan beberapa keputusan dan penjelasan yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin, khalifah atau sultan ya, atau penguasa ya, atau wakilnya yang terkait dengan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Jadi salah satu hikmah disyariatkannya sholat Jumat ini, diwajibkannya sholat Jumat ini, bisa mengumpulkan penduduk suatu negeri ya, atau suatu desa ya, yang mereka itu sudah orang-orang yang sudah dewasa begitu, yang sudah mampu mengemban tanggung jawab, setiap pekan sekali, yaitu pada hari Jumat, berkumpul semua di satu tempat ya, di satu tempat. Kalau dia di masjid lah, di masjid jami begitu ya, untuk mendengarkan beberapa keputusan-keputusan dan penjelasan-penjelasan yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin atau wakilnya ya. Jadi biasanya kan kaum muslimin itu tersebar ya, sholat ya, di tempat masing-masing, di musola, di langgar, di surau dan lain sebagainya ya. Kemudian sepekan sekali ya, itu diwajibkan untuk sholat Jumat ya, berjamaah. Maka semua ya, kaum muslimin itu berkumpul di satu tempat ya, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Disitulah mereka akan menerima ya, keputusan-keputusan ya, ataupun penjelasan-penjelasan yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin ya. Yang kedua, untuk mendengarkan beberapa nasihat dan wejangan yang berisikan targhib wa tarhib, yaitu janji dan ancaman. Jadi sepekan sekali minimal ya, yaitu pada hari Jumat, kaum muslimin yang sudah dewasa tadi itu, dia akan mendapatkan nasihat-nasihat ya, wejangan-wejangan yang berisi janji-janji dan ancaman-ancaman yang mendorong mereka untuk mempraktekkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka ya, dan membantu mereka supaya giat dan penuh semangat di dalam beraktivitas sepanjang sepekan tadi ya, dari Jumat ke Jumat kan nanti ada lagi ya, kumpul lagi sepekan sekali hari Jumat itu. Jadi maksudnya adalah untuk memberikan nasihat, wejangan, peringatan, janji, ancaman, supaya apa? Supaya syariat-syariat agama ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka itu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. Nanti setelah kendor lagi sepekan, kumpul lagi pada hari Jumat, diingatkan lagi, begitu seterusnya ya. Jadi itu salah satu hikmah disyariatkannya sholat Jumat ya, secara berjamaah. Makanya mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib ya. Jadi mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Tidak boleh ketika khutbah kemudian orang itu berbicara, mengingatkan, ojo rame. Itu sudah tidak boleh ya. Tidak boleh bermain-main juga ya. Harus mendengarkan khutbah itu dengan seksama ya, seperti itu. Nah, hikmah-hikmah seperti ini tampak jelas dari syarat-syarat dan kekhususan sholat Jumat bagi yang memperhatikannya ya. Di mana syaratnya adalah diadakan dalam satu wilayah tertentu dengan satu jamaah ya, satu masjid ya. Kemudian juga ada isi khutbah ya, ada khutbah yang merupakan satu kesatuan yang disampaikan oleh penguasa atau wakilnya. Jadi kalau di zaman Islam itu yang menyampaikan khutbah itu ya khalifah, pemimpin, sultan, atau wakilnya yang ditunjuk oleh pemimpin tadi itu ya, seperti itu. Dan juga terdapat larangan yang keras ya, haram bagi jamaah itu untuk berbicara pada saat khatib berkhutbah ya. Jadi larangan keras ya, dilarang jamaah itu untuk berbicara pada saat khatib berkhutbah. Dan tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat itu bagi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit ya. Karena pembebanan kepada 4 golongan ini tidak sempurna, apalagi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab dan beban yang diinstruksikan oleh imam melalui mimbar ya.
Tapi tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh ya. Kalau misalkan ada seorang ibu atau wanita ya yang ingin sholat Jumat di masjid, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa ya. Begitu juga dengan anak-anak dan seterusnya ya. Jadi cuma mereka ini hukumnya tidak wajib ya. Jadi dia sholat duhur di rumahnya masing-masing. Tetapi kalau dia ingin ikut sholat Jumat juga tidak dilarang, enggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi intinya supaya kaum muslim ini berkumpul sepekan sekali untuk mendengarkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat tadi ya. Nasihat, peringatan, janji, ancaman dan sebagainya, termasuk arahan-arahan dari pemimpin ya. Pemimpin daripada kaum muslimin itu ya, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam beribadah dan lain sebagainya. Baik, itulah hikmah disyariatkannya sholat Jumat.